Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita berhubungan dengan sisi pedagogik dalam pengembangan mobile learning. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya, ya kita sudah melihat beberapa aspek pedagogiknya ya baik itu behaviorismenya, kemudian konstruktivismenya, problem-based learning, dan yang lain-lainnya yang turut serta mempengaruhi teknologi. Yang dalam hal ini nanti kita akan bicara lebih jauh tentang mobile learning, walaupun nanti itu jatahnya Pak Erlangga ya. Nah, jatah saya mengkaji lebih dalam hal-hal yang berhubungan dengan aspek-aspek pedagogiknya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan coba mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan computational pedagogis, atau mungkin kalau diterjemahkan secara bebas, maka inilah yang kemudian disebut sebagai pedagogi komputasi begitu. Pedagogi komputasi. Walaupun dinamakan pedagogi komputasi, tapi sejatinya dia tetap saja berakar dari pedagogi yang bersifat lebih umum. Ya, nanti kita lihat satu persatu. Oke ya. Baik. Kita lihat. Nah, secara umum ini kerangka besar dari pedagogical framework, kerangka kerja dari sesuatu yang kemudian kita kenal sebagai pedagogi. Artinya adalah sejatinya pedagogi itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk bisa belajar atau untuk bisa mengajar. Itu yang kemudian disebut dengan pedagogi. Ini saya ambil dalam definisi yang lebih umum lah, tidak terlalu teoritis, tapi kita bisa memahami pedagogi itu sebagai begin with the educational requirement. What does it take to learn any subject or any age? Artinya adalah apa sih sebenarnya yang dimintakan dari suatu proses pendidikan sehingga kemudian siswa kita itu bisa belajar. Bayang ya. Nah, kerangka besar itu dikawinkan dengan sesuatu yang bernama komputasional. Sehingga muncullah then challenge the technology to meet them. Maka kemudian permasalahan keinginan kita untuk melakukan sesuatu agar siswa kita bisa belajar ketemu dan difasilitasi oleh keberadaan teknologi. Maka kan muncul pertanyaan bagaimana kemudian teknologi bisa memfasilitasi proses pembelajaran siswa dan kita terutama. Nah, ini yang kemudian menjadi kerangka besar dari proses pendidikan dalam pemanfaatan teknologi. Walaupun mungkin nanti saya akan menyajikannya tidak berfokus pada mobile learning, dan saya berharap kalian bisa memilih dan memposisikan kira-kira perangkat mobile yang akan kalian gunakan untuk mengembangkan mobile learning itu nanti akan kalian posisikan dalam konteks yang seperti apa, dalam peran yang seperti apa. Begitu ya? Baik, nah kita lihat. Nah, ini adalah secara umum learner learning. Artinya adalah peristiwa belajarnya siswa itu bisa diilustrasikan seperti halnya gambar ini. Bagaimana kemudian siswa memahami konsep yang dia dipahaminya itu akan merangsang dia untuk melakukan proses praktisnya, sehingga proses praktis itu menciptakan pengalaman yang pada akhirnya itu akan di-generate menjadi konsep yang baru. Bayang ya, jadi siswa mendapatkan suatu keilmuan tertentu begitu, kemudian keilmuan itu dijadikan dasar, modulet gitu, dijadikan dasar bagi siswa untuk mempraktikannya. Proses praktik itu akan menciptakan suatu pengalaman, sehingga nanti pengalaman itu akan di-generate untuk melengkapi konsep yang sudah sebelumnya dia miliki. Begitu saja terjadi. Ini yang kemudian muncul dalam imajinasi proses mental yang ada pada diri siswa. Nah, kira-kira begitu. Nah, bagaimana learner konsep siswa itu terjadi? Ya pastinya distimulasi oleh keberadaan konsep yang ada pada guru. Maka tidak salah bagaimana guru kemudian menstimulasi siswa itu, ya bentuknya bisa banyak, bisa dari bagaimana guru menjelaskan,
bagaimana guru merekomendasikan buku, bagaimana kemudian guru menyajikan salah satu bentuk video atau meminta siswa merujuk pada suatu sumber-sumber web yang tersebar di dunia maya atau apapun bentuknya yang lain. Tapi ini adalah proses bagaimana kemudian guru menciptakan dan mengajak siswa untuk sampai pada konsep yang diinginkan. Maka si hal-hal yang tadi bersumber dari kemampuan guru itu disajikan ke siswa. Maka kemudian pembelajaran yang kita lakukan itu disebut sebagai learning through acquisition atau instruction. Artinya adalah ya pembelajaran itu dengan instruksi. Siapa yang memberikan instruksi? Guru. Nah, prosesnya kira-kira begini ya. Sehingga ini akan mendatangkan inquiring. Inquiring itu secara terjemahan sebenarnya diartikan sebagai bertanya. Tapi lebih kalau saya mengambil dari akar katanya inquiry, itu artinya adalah penyelidikan. Dan kalau kata bertanya dikaitkan dengan penyelidikan, yang muncul adalah kemampuan kita menanyakan sesuatu untuk menyelidiki, untuk memenuhi rasa keingintahuan kita. Maka salah satu bentuk respon dari keingintahuan siswa terhadap satu konsep tertentu itu adalah dengan bertanya, inquiry. Nah, proses acquiring dengan inquiring ini yaitu berjalan TikTok kan dalam satu proses pembelajaran begitu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan bayangan. Maka nanti muncul lagi learning through inquiry. Jadi siswa belajar lagi. Kalau tadi siswa hanya menerima saja, sekarang siswa sudah mulai memberikan responnya. Dari kedua proses itu, siswa tetap belajar. Bayang ya, ini learner learning. Proses yang terjadi sebagai bagian dari mental proses yang terjadi pada siswa pada saat mereka belajar. Nah, hal yang sama itu juga terjadi di guru, di mana kemudian guru itu belajar dari learning environment yang kemudian diciptakan. Guru berkolaborasi dengan guru yang lainnya. Maka terciptalah suatu proses simbiosis mutualisme yang akan menghasilkan bagaimana kemudian guru belajar, proses belajar guru dalam satu kegiatan tertentu itu tentunya akan memperkaya konsep guru dalam memahami suatu hal tertentu yang nantinya akan diajarkan begitu. Nah, maka proses learning environment ini itu akan memiliki dampak untuk memberikan feedback kepada siswa. Artinya adalah, kasarnya adalah, kalaulah kemudian yang guru lakukan itu tidak hanya menjadikan dia sebagai satu-satunya sumber belajar, tetapi guru juga menciptakan suatu environment belajar. Kalau tadi di gambar yang sebelumnya kan untuk menanamkan konsep siswa itu bersumber dari konsep guru saja begitu ceritanya. Nah, kemudian memungkinkan untuk berkembang ketika kemudian guru menciptakan learning environment untuk siswa. Yang itu tentunya juga berdampak pada pemahaman guru terhadap sesuatu kan ya. Maka si learning environment itu akan memberikan feedback pada proses praktik siswa sehingga nanti siswa melakukan aksi yang itu berhubungan dengan learning environment yang diperlukan. Maka learning through practice with meaningful instructing feedback katanya gitu. Siswa kembali belajar itu melalui praktek yang lebih bermakna sesuai dengan harapan dan keinginan dia dan kemudian diberikan suatu feedback. Betapa luar biasanya ya. Anggaplah kalau dalam proses manual itu kalian belajar kemudian diberikan project begitu ya untuk melakukan sesuatu dan kemudian hasil dari proyek itu mengharuskan kalian untuk melakukan wawancara dan kawan-kawan. Contohnya kalau sekarang kalian lagi PPL, kemudian kalian berada di sekolah. Nah, di sekolah itu kan sudah menciptakan satu learning environment, bukan hanya antara UPI dengan sekolah, tapi juga antara guru pamong dan dosen, dan juga kalian dengan internal sekolah. Lihat betapa luar biasanya. Dan ketika kemudian itu didesain sedemikian rupa, sejatinya kalian belajar melalui learning environment, suatu lingkungan pembelajaran yang sengaja disiapkan dan diciptakan. Dan kalian dapat feedback kan ya? Dari siapa? Dari siswa pastinya. Bagaimana cara kalian mengajar? Kalau dari dosen,
Kita mengevaluasi, dapat feedback juga di kaliannya. Lihat proses learner practice-nya itu sampai di level itu. Bayang ya, sehingga yang tadinya proses belajar itu bersumber dari guru, sekarang sudah melibatkan learning environment. Nah, nanti muncul peer concept. Peer concept itu terjadi antar siswa. Kalau yang di tengah-tengah itu pada diri siswa, di sebelah kiri itu dipengaruhi oleh sesuatu di luar siswa, yaitu guru dan lingkungan pembelajarannya. Di sebelah kanan itu adalah peer learner, artinya adalah sesama pembelajar. Terjadilah apa yang kemudian disebut sebagai ide dan question. Kan tidak jarang kan ya, kalian ketika menemukan suatu permasalahan, maka yang kalian lakukan adalah mendiskusikannya dengan teman. Kalian mengajukan pertanyaan, teman yang mungkin memiliki kebingungan yang sama itu akan memberikan pemahaman kepada kalian. Begitu aja terjadi terus-menerus. Sehingga proses belajar yang kalian alami itu tidak semata-mata dipengaruhi oleh guru, tapi juga oleh lingkungan yang diciptakan, proses yang terjadi di internal kalian, dan juga terjadinya proses sharing ide dan pertanyaan dengan sesama rekan. Hal ini memunculkan proses yang lebih panjang kan begitu, sehingga nanti muncul apa yang disebut sebagai peer practice. Muncullah, kalau peer practice itu ya sudah kolaborasi antar teman begitu ya ceritanya ya. Jadi apa, diberikan project, kalian bagi-bagi tugas. Nah, lihat. Jadi kalau yang sendirian ya pengalaman yang didapatkan ya pengalaman pribadi, memungkinkan itu lebih tinggi daripada yang lain, tapi sifat keakuannya terlalu besar. Sementara kalau yang di sisi kanan itu sudah kolaboratif, sudah melibatkan pertemanan, sehingga ada proses diskusi yang tentunya pastinya akan memperkaya pemahaman kita. Begitu, mudah-mudahan bisa cukup dipahami. Nah, sehingga pembelajaran dengan melalui kolaborasi, ya otomatis ini akan mendiskusikan dari peer ide, question and negotiating practice. Artinya ya proses diskusinya itu ya terjadi antara sesama siswa, baik itu yang berupa ide, pertanyaan, atau negosiasi. Negosiasi itu ketika kemudian terjadi perbedaan pandangan atau pemahaman terhadap satu konsep. Nah, itu menarik loh dalam proses pembelajaran karena kalian sedang menegosiasikan jalan tengahnya, yang itu apa justru akan memperkuat pemahaman gitu. Gambarannya kira-kira seperti itu. Nah, dari sini sejatinya proses inilah yang kemudian kalau dulu kita mempelajarinya dalam bentuk teori belajar. Kemarin sudah sempat beberapa hal disinggung ya, terkait behavior, kemudian ada konstruktivisme, problem based dan kawan-kawan. Dan ternyata proses belajar yang terjadi, yang dialami oleh siswa sejauh ini didasari oleh banyak analisis terkait dengan teori belajar ya. Ada instruktivism, social constructivism. Kalau instruktivism itu berarti itu bersumber dari diri dia sendiri, tapi kalau konstruktivism itu bersumber dari lingkungan atau orang di luar diri mereka. Nanti ada social learning, inquiry learning, constructivism, collaborative learning, yang itu kemudian diungkap oleh John Dewey, ini kemudian Vygotsky, Piaget, Brunner, Peppert, Marton, Bransford, dan kawan-kawan, banyak banget gitu. Dan ini mendasari proses-proses yang ada, yang sudah dialami oleh setiap siswa. Lihat. Ini yang terjadinya itu loh. Ketika kemudian bicara tentang proses penyelidikan siswa terhadap satu konsep tertentu, oh itu nyambungnya ke inquiry. Ketika bicara bagaimana kemudian siswa mencoba mengolah satu informasi untuk kemudian dia praktekkan, dan hasil praktek itu menciptakan pengalaman, dan pengalaman itu memperkaya konsep yang terjadi di siswa, itu instruktivism. Ketika kemudian kita bicara tentang interaksi antar siswa, oh itu social learning, itu baik itu yang peer concept ataupun peer practice. Peer concept sendiri itu sudah social constructivism nantinya. Peer practice collaborative learning.
learning environment itu konstruksionisme. Kira-kira prosesnya begitu. Maka muncul banyak pola yang mungkin bisa diadopsi. Nah, di sini mungkin teknologi punya peran nantinya. Bagaimana kemudian teknologi itu bisa membantu guru untuk memenuhi cycle communication-nya. Ya kan, proses komunikasi guru ke siswa itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya mungkin memanfaatkan teknologi. Begitu juga dengan nanti teacher modeling cycle, pemodelan. Jadi kalau selama ini kita yang melakukannya, langsung praktek demonstrasi, nanti bisa diwujudkan dalam bentuk teknologi. Ada peer communication cycle, ya, menjamin terjadinya proses diskusi antar siswa. Gimana caranya? Atau peer modeling cycle. Ada project yang melibatkan lebih dari satu orang, tapi dilakukan dengan bantuan teknologi. Wah, cakep. Maka muncullah beberapa hal nantinya yang berhubungan dengan teknologi sebagai alat bantunya. Ya, ini proses yang ada di dalamnya. Acquiring, inquiring, nanti ada practicing, ada kemudian collaborating. Pada akhirnya nanti kemudian siswa akan memberikan produksinya, produknya. Hasil akhirnya adalah dalam bentuk produk yang itu kemudian akan memberikan respon terhadap apa yang sudah diajarkan oleh si guru. Hasil akhirnya nanti akan begitu secara umum. Nah, jadi the good teacher will use all this type to learning that continually prompt the learner to generate and modulate their concept and practice. Artinya adalah guru yang baik itu tentunya dia akan menggunakan semua tipe pembelajaran yang seperti ini untuk memberikan kesempatan pada siswa agar siswa dapat mengenerate dan memodelit konsep mereka dan melakukan prakteknya. Acquiring, inquiring, discussion, kemudian practicing, collaborating, sampai pada akhirnya menciptakan suatu proses produksi. Nah, artinya adalah dalam konteks kita, maka elemen-elemen ini harus kalian pikirkan. Sekarang mobile learning yang akan kalian kembangkan pada akhirnya nanti, itu apakah mencakup keseluruhannya? Atau hanya sekedar melibatkan ya beberapa elemen saja gitu ceritanya? Kalaupun iya, bagaimana caranya? Perlu dipikirkan nantinya. Oke, nah ini yang tadi saya katakan, beberapa teknologi yang akan mensupport beberapa tipe dari pembelajaran ya, kok tadi ya. Kok tadi kan kurang lebih ada 6 aktivitas yang mungkin dilakukan siswa. Nah, tapi ini saya ambil dari sumber tertulisnya yang boleh jadi teknologi pada waktu dikembangkan ini tahun 2015 gitu ya. Itu belum berkembang sampai dengan sekarang. Muncullah dalam hal teacher konsep itu YouTube, video, screencast, atau podcast. Kita aja sampai sekarang belum. Mungkin ada beberapa Pak Erlangga tuh yang mungkin sudah jadi YouTuber. Jadi upload video pembelajaran, nanti kemudian kalian baca-baca, coba dengarkan, dan kemudian memahami konsep yang diajarkan berdasarkan video yang disajikan. Ada screencast, perekaman layar begitu. Ya, bagaimana guru yang saya lakukan ini masuk dalam kategori screencast sebenarnya. Nah, walaupun kemudian tidak banyak proses praktis yang saya lakukan, atau hanya dengan membentuk podcast rekaman suara. Tapi susah kalau di kita menjelaskan dengan rekaman suara, kecuali hanya untuk konten-konten yang relatif berbatas. Sangat bisa. Tapi kalau kan kebayang kalian kalau Pak Jajang ngajar pemrograman pakai podcast begitu, betapa ribetnya kan ya. Jadi ini nanti menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, nanti siswa ya otomatis untuk bisa memperkaya apa yang distimulasi oleh guru, baik itu dengan YouTube video, screencast, atau podcast, itu ya proses memperkayanya ya siswa melakukan pencarian, search engine, repository, digital library, web quest, macam-macam. Itu
bagaimana kemudian siswa merespon dari proses komunikasi yang dilakukan oleh guru. Nanti kemudian peer-nya, kasarnya adalah ini penugasannya gitu ke siswa ya, siswa diskusi, forum, entah itu ngobrol via Twitter, Facebook, atau blog begitu. Kalau sekarang mungkin sudah kalian bisa memfasilitasi diskusi itu agar terintegrasi dengan mobile learning yang akan kalian kembangkan, ya sah-sah saja gitu ceritanya. Tapi perlu ada pencatatan untuk bisa memahami apa sebenarnya yang siswa diskusikan begitu. Tidak hanya diskusi bebas begitu. Tapi paling tidak terfasilitasi. Bayang ya, prosesnya begitu tuh. Nanti dalam hal praktisnya tuh, bagaimana kemudian teknologi itu menyediakan digital tools of the field commercial simulations. Artinya ya, kalaulah kemudian kita tidak bisa mengembangkannya secara personal dengan keterbatasan waktu yang dimiliki, maka tidak salah ketika kemudian kita memanfaatkan commercial simulation. Jadi pakai aja yang sudah ada, nggak jadi masalah. Tapi kalau kita bisa kembangkan, itu lebih keren lagi. Secara mandiri ya, itu bisa keren lagi. Artinya proses belajar siswa, learner practice-nya itu, berinteraksi dengan environment-nya itu kita fasilitasi dengan keberadaan commercial simulation atau games, coding toolkit, dan macam-macam. Yang sudah tersedia ya, yang sudah tersedia. Terfasilitasi kan ya. Sehingga nanti peer-nya ya dia sudah tools, wiki, storyboarding, website coding, communities. Artinya ini sudah obrolannya bicara tentang peer practice-nya itu sudah melibatkan suatu komunitas yang lebih besar. Komunitas yang lebih besar. Kalau yang di sisi kiri bawah itu rekomendasi kita selaku guru. Nah, kan nanti akan muncul problem tuh dari penugasan dan kawan-kawan. Sangat mungkin kemudian dia mencari tahu informasi yang berhubungan dengan problem yang dia hadapi itu dengan memanfaatkan forum-forum yang tersedia. Lebih kaya, apalagi kalau forum itu kita yang arahkan sesuai dengan materi yang akan kita sajikan. Sehingga nanti pada akhirnya ini produknya ini ngobrolnya tentang masalah produknya. Ingat ya, ini kan 6 ya, sama kayak tadi ya. Nah, bisa hasilnya adalah yang berdasarkan dari proses itu muncullah program, animasi, blog, e-portfolio, foto, video, screencast, versi siswa sesuai dengan kebutuhannya. Maka pertanyaannya kemudian adalah di mana posisi mobile learning kalian? Apakah di tahapan yang pertama hanya digunakan bagi guru untuk menyampaikan pematerian saja? Atau dia juga akan merespon siswa untuk bisa memperkaya pemahaman siswa? Atau memfasilitasi siswa untuk mendiskusikannya antar sama siswa? Atau yang lain-lainnya? Semuanya Pak, keren banget kalau bisa semuanya. Karena inilah proses yang terjadi di dalam apa yang kemudian disebut dengan pembelajaran. Gitu ya. Maka teacher making the most of new technology for the active tips of learning mainly developed for other context. Artinya ya guru mengembangkan suatu teknologi baru untuk mengaktifasi berbagai tipe belajar yang ada pada diri siswa. Kasarnya begitu. Nah, begitu barangkali. Ini stimulasi saja. Hari ini saya tidak akan memberikan tugas-tugas khusus, tapi harapannya kalian bisa belajar untuk bisa menempatkan di mana posisi mobile learning kalian. Ini tinjauannya sangat pedagogis, tapi saya ingin melihat proses belajar itu. Saya ingin kalian melihat proses belajar itu sebagai dasar untuk nantinya kalian mengembangkan mobile learning-nya. Kasarnya jadi aktivitas apa sih yang difasilitasi oleh mobile learning kalian itu? Jangan-jangan hanya sekedar kalau tadi itu proses acquiring-nya saja, hanya proses menyajikan saja gitu ceritanya. Sementara yang lain enggak, dari 6 cuma 1 gitu ceritanya. Wah, itu kebangetan gitu ceritanya. Oke, baik. Saya pikir sementara cukup untuk pertemuan hari ini. Kita tidak panjang gitu, tapi mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan itu lebih dari cukup untuk bisa
memberikan bayangan apa yang seharusnya kalian lakukan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.